Apa yang lu pakai akan merepresent diri lu gitu loh. Kalau misalnya orang ngelihat kita rapi, enak, dilihat bersih gitu, maka mereka akan lebih menghargai kita dibanding kalau misalnya kita kayak nggak grooming. Iya, jadi kayak gue nggak ngerasa baik terhadap diri gue. I don't feel good about myself gitu loh. Karena gue nggak ngerawat diri gue, itu namanya. Dan kesalahan gue adalah gue malah menutupinya gitu loh. Nama gue Priscilla Setio, gue umur 22 tahun, asal gue dari Jakarta. Gue entrepreneur dan influencer. Sosok Priscilla Setio itu, kalau misalkan dikenal sebagai teman-teman luar, dia tuh sosok yang kayak dikenal kayak gimana sih? Riang kah? Gila kah? Kalau deket banget gila ya 70%, sisanya gila banget. Gue sangat-sangat extrovert. Dilihat dari sosial media nih, bener gak sih Priscilla itu kalau punya bisnis baju fashion? Bener banget, gue punya bisnis baju fashion yang gue mulai dari tahun lalu, and it's going so well. Fashion emang udah ada di darah gue dari gue kecil gitu ya. Kayak dari gue kecil nih, gue tuh kayak pergi sama nyokap gue, terus gue tuh nggak minta beliin bando, tapi gue minta beliin bando dasar, terus gue dihias-hias sendiri yang kayak gitu. Terus kayak kerjaan gue ya cuma belajar doang gitu. Terus kayak gue berpikir gue mau isi waktu gue apa ya, dibanding kayak gue jalan-jalan sama temen-temen gue atau malah begajulan gak jelas gitu. Gue kayak beli mesin jahit 200.000 terus kayak gue jahit sendiri gitu. Sampai akhirnya pada saat gue lagi ngerjain skripsi, which is adalah November tahun lalu 2020, kayak yaudah emang ini jalan hidup gue deh, kayak gue suka banget sama fashion gitu. Contohnya Priscilla jahit tuh apa sih? Katanya tadi beli 200.000. Iya. Jahit apa dan Gue ada jahit tank top gitu, bagus banget loh, sumpah. Udah gitu sama jahit dress. Kan kalau misalnya jahit tuh harus ada polanya gitu kan. Terus kayak polanya tuh kayak gue gambar sendiri, terus kayak gue lihat dari YouTube, yang kayak gitu, sama sekali nggak belajar pakai kursus. Apakah dilihat Priscilla doang atau satu keluarga Priscilla itu suka sama fashion? Kebetulan gue kayaknya anaknya calang ya, cuma satu doang gue yang kayak gitu, sisanya kayak nggak peduli sama sekali tentang yang kayak gituan. Dan kebetulan mungkin karena gue cewek. Kalau koko gue kan tiga-tiganya ya they're just doing business gitu. Kalau gue kan kayak lebih genit gitu. Ya look secara individual sama fashion apa ada nggak sih hubungan antara mereka? Kalau fashion itu pasti determine your looks gitu ya. Kalau menurut gue apa yang lu pakai, fashion lu itu menentukan gimana looks lu dilihat sama orang lain. Apa yang lu pakai akan merepresent diri lu gitu loh. Bener nggak fashion itu looks buat Priscilla sendiri seorang wanita itu sangat-sangat penting? Menurut gue looks sebagai seorang wanita ya itu penting banget karena itu adalah gimana orang tuh bisa ngelihat kita. Sedikit banyak orang-orang yang nggak menjaga looks dia dengan baik itu tuh lebih tend to insecure gitu loh, be insecure kayak gitu. Kayak kalau misalnya orang ngelihat kita rapi, enak, dilihat bersih gitu, maka mereka akan lebih menghargai kita dibanding kalau misalnya kita kayak nggak grooming. Jadi orang-orang itu pasti akan ngelihat kita, lebih menghargai kita kalau misalnya kita presentable gitu. Pasti rasanya beda kan, kayak pergi ke mall dengan keadaan yang rapi sama dengan keadaan yang enggak. Pasti lo lebih confidence kalau lo dengan keadaan yang baik gitu kan. Pas lagi nggak looks lagi nggak bagus, itu pernah berasa berbeda? Pernah, jadi kejadiannya ini baru banget waktu kemarin harus pergi ke bank untuk tarik uang. Karena nominalnya gede, jadi gue harus ketemu sama tellernya. Udah gitu pas gue kesana karena kayak terburu-buru gitu, gue bener-bener nggak mandi, pakai bajunya nggak jelas, pokoknya gue nggak styling deh sama sekali gitu. Gue datang ke situ dan kayaknya tuh kayak nggak dilayanin gitu loh sama tellernya, kayak dia nganggap remeh gue dan lain sebagainya gitu. Terus kebetulan di hari itu tiba-tiba nggak bisa. Besokan harinya gue datang lagi pakai baju yang rapi, udah kayak anak presiden gitu datang ke sana, terus bener-bener kayak di treat seakan-akan di rekening gue tuh ada 200M gitu. Apa yang pernah perasaan yang lu ada ketika mereka itu sangat respect Priscilla gitu? Gue pernah pergi ke satu mall di daerah Tangerang, terus emang karena hari itu gue lagi styling banget, kayak gue tuh emang beda banget antara gue lagi styling sama enggak. Pada saat hari itu gue lagi styling banget, kayak gue ketemu satu orang yang literally gue hafal muka dia karena dia pernah datang ke pop-up store gue. Terus dia tuh bener-bener kayak gini, kayak gitu, kayak manggilnya tuh kayak nyapanya tuh kayak ya ampun, hati gue ketouch banget padahal dia nggak ngomong apa-apa gitu. Dan gue yakin kalau hari itu gue nggak dress up dan nggak presentable dan nggak enak dilihat, pasti dia nggak akan kayak gitu ke gue. Jadi kayak perasaan yang lu dapet ketika perasaan yang paling gue rasain tuh kayak gue lebih dihargain. Dan karena I feel appreciated, gue jadi kayak happy gitu loh. Kayak gue jadi kayak, oh iya, I feel so happy ada orang yang menghargain effort gue buat hari ini looks like this gitu loh. sekarang kayak bisa story pasti kan power cantik banget.
Ya iyalah kalau misalnya kayak banyak yang reply story gue terus kayak bilang kayak ih cantik gitu, kayak gue kayak aja lo. Tolong scale 1 sampai 10 seberapa penting looks untuk wanita? 15 menurut gue wanita ya. Dari kita ngomongin looks, arti kata cantik untuk Priscil itu apa sih? Cantik untuk wanita ya? Menurut gue cantik seorang wanita adalah ketika lu percaya diri sama diri lu sendiri, dimana lu bisa give your best, you can feel appreciated by your own self gitu loh. Kayak gimana lu bisa menghargai diri lu sendiri adalah dengan ya lu give your best gitu loh. Kayak contohnya kalau korelasinya sama looks ya, dimana lu prepare untuk diri lu sendiri so you feel good from the inside out gitu. Karena kalau misalnya you feel good from the inside, orang lain pasti akan melihat lu kayak okay, she's good, she's great gitu loh. Berarti ada korelasi juga dengan kita bahwa kalau misalnya kita feel good about ourselves, bisa lebih bagus untuk di luar. Jadi kalau Yes. misalnya pede lebih parah ya. Namanya nggak pede tuh pasti merasa kurang, gimana kayak it will ruin your mental, your health, kayak gimana lu akan dihargain sama orang kalau lu nggak bisa hargain diri lu sendiri. Nah sekarang pertanyaan, do you feel pretty? I do feel pretty. Kayak gue ngerasa gue already give my best for myself. I take care of myself, my skin, my health, my mental health. Terus kayak I dress well. Dengan kayak gitu, ya I feel pretty from the inside, and I'm pretty sure people akan ngerasa hal itu juga gitu. Apakah Priscil itu orang yang tidak pernah jerawatan? Jawabannya adalah sangat-sangat pernah banget jerawatan, dan itu benar-benar parah banget. Tapi sejujurnya ya, damage yang di luar tuh benar-benar sama seperti damage yang ada di dalam gitu loh. Kayak gue ngerasa bener-bener insecure banget waktu itu ya, jerawatan parah banget. Jadi ada di 3 tempat. Pertama itu di jidat di sini, yang kedua itu di pipi sini. Gue pernah waktu itu berpikir bahwa gue pengen potong rambut gue segini buat nutupin jerawat gue yang ada di jidat. Segitu parahnya sampai gue ngerasa aduh kayaknya udah deh, mendingan gue gak usah keluar rumah deh, ini kayak parah banget gitu, gue malu, udah mana jidat gue gede banget gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya gue ngomong sama orang, pasti dia tuh fokusnya tuh ke sini gitu loh, bukan ke gue gitu. Apalagi yang bagian pipi tuh kayak gue bener-bener rasanya jadi pengen tutupin pakai masker tanpa orang-orang harus suruh gue pakai masker. Gue udah pakai masker duluan karena gue mau nutupin jerawat gue. Jadi segitunya pengaruh PD-nya, jadi pengen Iya. semuanya kalau bisa. Iya, jadi kayak gue nggak ngerasa baik terhadap diri gue. I don't feel good about myself gitu loh, karena gue nggak ngerawat diri gue, itu namanya. Dan kesalahan gue adalah gue malah menutupinya gitu loh. Kayak gue pengen potong poni segini, pengen pakai masker terus tuh kan gue menutupinya. Itu sebenarnya kan caranya salah. Apalagi jerawat-jerawat tuh kan bukan cuman ini jerawat doang nih, tapi kayak merahnya, ntar bumpnya, terus ntar kalau dipegang sakit, kayak gitu-gitu sih. Karena gue tuh seorang influencer juga, sometimes kayak even gue kayak harus pilih filter gitu loh. Kayak gue nggak mau kasih lihat orang part gue yang itu gitu loh. Dan itu kan sebuah kesalahan sebenarnya kan, kalau kayak gitu kan harusnya dirawat, bukan disembunyiin. Pernah nggak sih dulu pas lagi jerawatan sampai ada orang nanya, ih jerawatan? Pernah, waktu itu gue pernah pergi ke rumah temen gue, terus kita kayak hangout gitu di kolam renang. Habis itu kayak karena mungkin basah ya, jadi kayak kebuka gitu kan, semuanya kayak ngeliat muka gue gitu. Terus kayak dia bilang, ih kok Priscil dulu perasaan kayak bihun, lurus, bening, apa namanya, mulus gitu. Kok sekarang kayak gini sih? Gue kayak, oh tidak. Priscil udah punya pacar? Udah. Jadi lebih sering mana pacarnya Priscil atau Priscil? Aku. Kalau cowok aku tuh dia lebih bersih mukanya dibanding aku. Tapi mungkin karena aku juga cewek juga kali ya, ada masanya dimana kayak kita hormonal thing, kita bisa kayak tiba-tiba jerawatan parah. Terus kita juga kan pakai make up gitu kan. Sometimes dari penggunaan make up atau hormonal itu juga bikin kulit gue tuh kayak jerawatan gitu. Kalau dilihat di sosmed, Priscil sering beberapa kali menggunakan skincare itu apa? Bener, karena gue ngerasa ada beberapa skincare yang gue pakai tuh efeknya tuh nggak awal bagus, ntar belakangan enggak kayak gitu. Terus abis itu ada juga kayak begitu dipakai kayaknya nggak cocok gitu. Terus begitu dipakai lama-kelamaan dia jadi kayak nggak seefektif pas di awal. Bukannya kalau misalkan udah cocok itu nggak ganti-ganti? Kalau udah cocok bener nggak ganti, cuma at some point kayak gue ngerasa skincare-nya itu tuh nggak seefektif pas di awal gitu. Kayak kalau gue sih karena cewek, jadi kayak kulit kita tuh ada a certain period yang dia tuh sensitif, ntar ada certain period yang dia jerawatan, certain period yang dia oily, kadang juga
dia dry, ya udah terserah dia gitu. Kayak mungkin itu juga karena hormonal sih. Makanya nih, bener gak sih kalau kita tuh takut cobain skincare dan kenapa sih mereka? Ya iyalah, kayak menurut gua ini juga mewakili wanita-wanita lain. Kalau misalnya kayak kita muncul jerawat satu aja ya, kayak tadi gua bilang, gua aja tuh sampai pengen tutupin gua kalau misalnya foto gini nih gitu. Apalagi kalau misalnya kayak udah muncul jerawatnya, mereka juga kadang berkoloni gitu kan, itu tuh kayak scaring atau penyembuhannya tuh lumayan panjang gitu loh. Jadi kayak pasti gue insecure gitu loh kalau misalnya kita mau cobain produk baru. Apalagi kita cewek ya, kayak kulit kita tuh bisa kayak sometimes sensitif gitu. Terus pada saat di masa sensitif itu, misalnya pakai skincare yang salah, aduh ya ampun itu pasti bener-bener panjang banget ceritanya. Bisa break out banget. Kalau misalkan ada cewek semua takut cobain skincare baru, kenapa Priscil berani cobain? Waktu kemarin gue pelajarin, kan gue pelajarin dulu dong apa yang bakal ditaruh di skin gue. Terus pas gue pelajarin ingredients dia itu ada tea tree leaf water, dimana kebanyakan skincare itu pakainya tea tree leaf oil, sementara Aros tuh kan pakai tea tree leaf water. Ternyata kemarin pas gue pelajarin tuh beda loh antara dua itu gitu. Kalau yang tea tree oil itu tuh dia lebih strong, sehingga kalau misalnya dipakai ke gue yang kulitnya sensitif itu bisa kebayang nggak sih breakoutnya kayak gimana. Makanya gue tuh berani pakai skincare dari Aros karena di ingredients itu ada tea tree leaf water, dimana itu tuh safe untuk kulit sensitif seperti gue. Terus kayak gue penasaran banget karena main ingredients dia yang dia tonjolkan itu Birdnest itu tuh kayak gue nggak pernah dengar sebelumnya ada di brand-brand lain gitu loh. Dan emang Birdnest itu kan udah terkenal banget kayak dia itu bisa penyembuhan jaringan, terutama jaringan kulit. Nah di pikiran gue kayak aduh gue udah berjerawatan gini, gue bener-bener pengen speed recovery. Mungkin ada prosesnya, tapi I'm willing to try karena I want to give the best for myself. Jadi ada apa sih produknya? Di Acne Treatment Series itu udah lengkap isinya, udah ada facial washnya, udah ada tonernya, udah ada serumnya, udah ada day cream sama night cream. Karena gampang banget ya, aku pagi-pagi kayak biasa cuci muka pakai facial wash ini. Nah di dalamnya juga udah ada Birdnest extractnya, ada jeju aloe vera-nya. Nih lihat deh, jadi itu facial washnya itu tuh bukan yang nggak berbusa sama sekali, tapi busanya tuh nggak yang lebay gimana banget gitu loh. Jadi tuh benar comfortable buat dipakai untuk cuci muka. Karena kalau misalnya aku pakai facial wash yang berbusa banget, nanti udahannya habis dilap dia jadi kayak kering, tarik-tarik, terus jadi kayak gak enak deh, kayak keset banget gitu. Apalagi yang aku suka dari ini ya, pas aku cuci muka itu tuh aku bisa rasa ada wangi-wangi alami gimana gitu deh. Habis itu setelah aku cuci muka, aku pakai yang tonernya. Di sini udah ada salicylic acidnya, jadi ini tuh bisa ngelembabin muka kita sekaligus ngangkat kotoran-kotoran yang ada di muka kita, juga sel kulit matinya. Terus aku lanjut pakai Acne Treatment Serumnya mereka. Di sini udah ada niacinamide-nya, jadi udah ada vitamin B3-nya buat kulit kita. Habis itu aku pakai yang Acne Treatment Day Cream-nya. Nah di dalam situ udah ada UV filternya, jadi I'm ready buat jalanin hari-hari aku untuk jalanin daily basis. Dan itu aku lanjutin hari-hari aku, ya ntar aku syuting, terus ntar aku pergi kemana-mana, ntar pulang muka aku penuh dengan makeup udah kotor, aku harus bersihin. Habis bersihin aku cuci muka lagi kayak tadi, super gampang, jadi cuma tinggal cuci muka, pakai toner, pakai serum, nah terus malamnya pakai yang night cream-nya. Jadi kalau malam aku tinggal pakai yang Acne Treatment Night Cream-nya, karena di dalam sini tuh udah diformulasiin kayak di dalamnya nih ya, ada Central Asiatica, ada aloe vera, ada tea tree leaf water juga. Jadi kalau dipakai I can feel like my skin is calming. Jadi pas aku tidur tuh aku tenang, kulit aku tenang, terus kayak besok paginya pas bangun kayak udah fresh gitu. Oh sebenarnya kalau skincare Acne series kayak Aros ini apakah aman untuk orang-orang yang tadinya berjerawat tapi udah sembuh nih seperti dipakai? Kalau menurut aku ya, karena aku kan emang tadinya berjerawat terus udah mendingan banget setelah pakai Aros. Habis itu buat orang-orang yang mungkin tadinya berjerawat juga kayak aku terus udah mendingan, bisa tetap keep going and continue karena nggak apa-apa, karena emang ingredientsnya itu safe banget, apalagi buat orang-orang yang sensitive skin, dan dia juga prevent untuk jerawat selanjutnya buat datang. Seberapa penting untuk bebas jerawat nih Priscil? Seberapa penting banget, karena itu akan mempengaruhi gimana aku percaya diri aku, gimana aku merasa, how I feel about myself and how people actually see me. Message untuk orang-orang di luar sana yang menghadapi jerawat, yang sedang menghadapi jerawat atau kayak Priscil dulu yang lagi menghadapi jerawat. It's okay, tapi jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Lebih baik dijaga, dirawat, sehingga akhirnya you feel beauty from your inside. Natural Beauty Aros.